Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya unmute semuanya ya. Nanti kalau bertanya, mute-nya bisa dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya mengadakan kelas menulis online, Mastering Public Speaking. Saya mohon di-unmute ya yang lainnya. Bu Robiah, Bu Aryani. Kita. Baik, dalam dunia public speaking itu adalah bisa karena biasa, sama dengan dunia kepenulisan. Jadi kalau kita sering berlatih maka itu menjadi hal yang biasa. Ada 3 rukun presentasi ya. Ketika kita menyampaikan sebuah presentasi itu, yang pertama adalah harus ada kontak visual. Jadi audiens itu ditatap. Jadi melihat audiens itu. Yang kedua harus ada vokal. Jadi vokal kita pastikan suara kita bisa didengar oleh audiens kita. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh, mimik. Ini 3 hal yang harus ada ketika kita melakukan presentasi. Jadi pertama harus ada kontak visual, di mana audiens itu memang ditatap wajahnya, dilihat. Tidak boleh menundukkan kepala, tidak boleh menengok ke atas, karena itu akan berpengaruh pada kita akan tahu umpan balik apakah audiens itu memperhatikan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah vokal. Pastikan suara kita itu bisa didengar oleh audiens. Ya. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh kita. Saya mohon mute-nya di-unmute ya. Biar suaranya terpusat satu, nanti kalau bertanya baru dilepas. Baik. Siang hari ini saya akan bagikan satu materi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan presentasi itu secara memukau. Ada 4 tipe gaya penyampaian itu. Kita akan coba hari ini kita akan bahas bareng-bareng. Jadi saya awali dengan rukun presentasi itu mesti ada 3 rukun. Jadi kalau salah satu tidak ada berarti batal. Disebut rukun itu berarti sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan presentasi. 1 tadi harus ada kontak visual. 2 vokal, pastikan suara kita itu bisa didengar oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh kita, mimik kita, gestur kita. Mohon perhatiannya. Mute-nya di-unmute ya, yang masih terbuka Mas Chandra, Bu Aryani, Bu Robiah. Ya, mute-nya disilang dulu. Di-mute maksudnya, di-mute. Ya, mute. Mute-nya itu disilang dulu. Oke. Sudah? Baik, saya akan lanjutkan. Jadi tiga rukun tadi itu harus ada. Kalau salah satu tidak ada, maka batal presentasi kita. Tentu yang keempat penguasaan materi. Sore hari ini saya akan berbagi bagaimana menyampaikan presentasi itu ada 4 tipe, 4 gaya. Karena saya berangkat dari otak kita itu kalau dibelah, ada teori tentang otak, itu ada otak kanan dan otak kiri. Dari otak kiri itu nanti ada kiri atas, ada kiri bawah, kemudian kanan atas, kanan bawah, dan ada otak tengah. Itu orang yang serba bisa. Kalau dari otak kiri atas, itu nanti ada orang yang tipenya tipe thinking.
Jadi dia kalau menyampaikan sesuatu berdasarkan argumentasi, logika, maka kelebihan dia di sana. Ada orang yang tipe nanti kiri bawah. Kiri bawah itu otak orang yang suka detailing. Jadi SOP. Jadi habis lakukan ini. Maka nanti dalam menyampaikannya dia butuh sesuatu yang atraktif. Kalau tidak orang akan ngantuk. Ada orang yang dominasi otaknya di mesin kecerdasan di otak kanan atas. Otak kanan atas itu kekuatannya adalah imajinasi, intuiting. Jadi daya imajinasinya luar biasa. Maka nanti kalau dia menyampaikan materi bersifat imajinatif. Nah, ada orang yang mesin kecerdasannya di otak kanan bawah. Itu tipe perasaan, tipe feeling. Nah, nanti kekuatannya adalah di storytelling. Nah, jadi ketika dia bercerita, itu ceritanya bombastis sekali. Ya, ketika dia cerita kalau sedih orang buat nangis. Kalau kemudian lucu orang akan tertawa. Jadi ternyata masing-masing orang itu punya mesin kecerdasan dan itu sangat berpengaruh terhadap ketika dia menyampaikan sebuah materi, sebuah presentasi. Nah, saya akan mengenalkan keempat-empatnya. Ya, setidaknya nanti ketika kita menyampaikan presentasi, paling tidak keempat-empatnya itu ada di dalam diri kita. Tetapi pasti ada salah satu yang paling menonjol. Nah, yang paling menonjol itu adalah karena memang kekhasan kita, karena ada mesin kecerdasan kita dominannya di situ. Yang pertama adalah mesin kecerdasan sensing. Jadi orang yang menyampaikan materi dominan di mesin kecerdasan yang otak kiri bawah, itu dia harus atraktif. Kalau dia tidak atraktif, maka orang bisa ngantuk. Maka atraktif itu nanti kayak apa? Dibantu model kayak apa? Kemudian ada orang yang dominan di kiri atas juga, di kiri atas. Tadi orang tipe thinking, maka dia kalau menyampaikan materi argumentatif, karena mesti berdasarkan logika. Kemudian yang ketiga adalah otak kanan atas. Jadi kekuatannya di intuisi, maka ketika dia menyampaikan presentasi biasanya kekuatannya di imajinatif. Sedangkan yang keempat adalah mesin kecerdasan di otak kanan bawah, itu tipenya adalah orang feeling, tipe perasaan. Ini biasanya banyak para pembicara, para guru, itu rata-rata tipe feeling. Maka kekuatannya sebenarnya di sini, yaitu storytelling. Jadi kalau bercerita dia akan inspiratif. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dan nanti saya berharap ada pertanyaan di lapangan. Mungkin ada satu kondisi di lapangan yang kemudian yang perlu ditanyakan, monggo kita diskusi. Bagaimana menyampaikan presentasi yang atraktif? Kata kuncinya ini teman-teman sekalian. Tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Jadi jangan dilepas audien kita kalau ada yang tidak konsentrasi. Makanya kenapa kemudian tadi salah satu rukun presentasi itu harus ada kontak visual, karena kita bisa mengetahui audien kita ini lagi konsentrasi atau tidak, lagi ngantuk atau tidak. Maka di situ kemudian kita bisa menggunakan icebreaker, kita bisa mengeraskan suara kita bisa yel-yel. Jadi atraktif itu adalah kata kuncinya tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Bagaimana agar bisa atraktif? Satu, kalau kita misalnya menggunakan PowerPoint, tips supaya atraktif, ukuran hurufnya harus besar. Ya, tidak perlu kemudian ukuran hurufnya itu minimal kalau fontnya sekitar 19 atau 20. Jadi jangan makalah di copy paste dimasukkan di PowerPoint. Yang namanya PowerPoint itu yang penting-penting saja. Kalau perlu gambar ya gambar. Gunakan huruf balok. Jadi hurufnya besar, gunakan huruf balok. Tidak perlu kemudian pakai huruf yang kemudian begitu di enter itu putar-putar gitu. Pak gitu. Itu malah bikin orang stres. Hanya kata kunci saja. Jadi hanya kata kunci saja. Ya, biasanya ini dialami kalau mahasiswa saya lagi presentasi makalah atau kemudian dia presentasi tesisnya, itu kadang-kadang di copy paste makalah dia dimasukkan PowerPoint sehingga hurufnya kecil-kecil. Jadi gunakan ukuran huruf besar, gunakan huruf balok, hanya kata kunci saja. Gambar dan grafik harus sesuai dengan topik. Jadi ingat, gambar itu bisa mewakili ribuan kata. Kalau film bisa mewakili jutaan kata. Nah, jadi perpaduan bisa digunakan gambar atau grafik. Gunakan flowchart atau grafik dibanding kolom angka. Kalau kolom angka orang jemu gitu. Gunakan warna, tentu warna yang sesuai. Jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak informasi.
Kalau terlalu banyak tulisan dan informasi itu begitu lengkap di PowerPoint itu, maka kadang-kadang akan melupakan rukun presentasi yang pertama, yaitu kontak visual. Jadi terjebak baca apa? Baca slide. Karena semuanya lengkap di situ. Akhirnya kemudian kontak visual tidak ada. Kemudian dia ngomong dengan laptop. Ya, itu kalau saya nguji ujian tesis apa itu. Nah, kalau dia ngomong dengan laptop, saya tinggal keluar saja kan gitu. Karena rukun presentasi hilang di situ. Yang pertama harus ada kontak visual. Ini tips supaya atraktif kalau ada PowerPoint. Ya, kemudian supaya atraktif itu turn touch talk, jadi bergerak, megang, jadi tidak hanya terpaku seperti patung. Nah, jangan bicara pada slide, apalagi kalau presenter lepas kendali. Makanya kenapa ada kontak visual tadi itu, karena kita bisa tahu audien kita itu apakah dia memperhatikan atau tidak. Coba yang pojok itu kok masih gitu, ditegur, enggak apa-apa. Jadi dengan bergerak, dengan kemudian sehingga kemudian tadi kata kuncinya kan tangkap dan pertahankan perhatian mereka. Itu atraktif. Maka bisa ada yel-yel, ada icebreaker, kemudian bisa dengan film, tapi jangan kemudian slide kita itu isinya gambar dan film saja. Kemudian tidak ada penjelasan. Ya. Kita cuma bilang, mari kita lihat tayangan berikut, next. Bagaimana? Luar biasa kan? Nah, kita lanjut lagi, next. Luar biasa? Nah, kita lanjutkan film lagi, next. Akhirnya ada yang bilang, lah ngono tuh aku tak nonton dewe, ngapain gitu. Nah, maka kemudian perpaduan antara itu agar supaya atraktif. Jadi gunakan alat bantu peraga. Bisa menggunakan slide alat bantu peraga itu membantu presenter menjelaskan secara sistematis. Jadi kalau tidak ada slide kita bisa menggunakan flipchart, kita bisa menggunakan kalender itu dibalik atau kita bisa menggunakan papan tulis. Ya. Karena alat bantu peraga itu bisa menarik perhatian audiens, membantu audiens untuk fokus pada poin pembahasan. Kalau dalam dunia pengajaran kan jenengan diajarkan ada orang tipe visual, auditori, dan kinestetis. Maka dalam mengajar pun, dalam berpresentasi, kita harus menggunakan pendekatan visual, auditori, dan kinestetis. Sekalipun terkadang sesuatu yang menonjol dari diri kita mesti ada. Karena setiap orang itu bisa jadi ada yang paling menonjol, apakah dia tipe visual, auditori, atau kinestetis. Kita bisa mendeteksi ciri-ciri orang tipe visual. Orang tipe visual itu biasanya kalau ngomong berdasarkan data dan gambar, data, fakta, dan gambar, itu orang visual. Ya, biasanya kalau orang visual itu kalau ngomong cepat. Ya. Orang visual itu kalau ngomong pilihan katanya adalah menurut pandangan saya, tampaknya, kelihatannya. Jadi kalau dia dalam 10 menit ketika kita ajak ngomong, kok pilihan katanya itu kata-kata yang mengandung unsur melihat, tampaknya, kelihatannya, menurut pandangan saya, maka dia adalah tipe visual. Maka kalau dia tipe visual, maka dia menyerap informasi dan komunikasi yang paling bagus orang visual itu dengan data, dengan gambar, dengan statistik. Dan biasanya orang visual itu ngomongnya cepat. Dan kalau dia mengambil keputusan berdasarkan data, gambar, dan statistik. Nah, ciri-ciri orang auditori. Kalau orang auditori itu kalau ngomong, nadanya naik, turun, naik seperti orang baca puisi. Dan biasanya kalau ngomong dia suka bersenandung. Jadi sering ngomong-ngomong sendiri, gitu ya. Itu orang auditori. Jadi kalau habis dimarahi bosnya, dimarahi kepala sekolah atau pimpinannya, keluar dari ruangan itu ngomel-ngomel dewe. Itu orang auditori. Orang auditori itu kalau ngomong naik turun seperti orang baca puisi. Dan biasanya apa ya? Pilihan katanya adalah saya dengar bunyinya, suaranya. Jadi kata-kata yang mewakili unsur mendengar itu orang-orang auditori. Kalau orang kinestetis itu tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tetapi kemudian banyak gerak. Jadi pilihan katanya adalah kata-kata yang mewakili unsur dalam rumah. Gerak. Ya, unsur gerak. Makanya dia Kemudian tertarik terus. Ada saya aromanya. rasa, saya kira. Nah, itu orang-orang kinestetis. Makanya kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan, maka pendekatan kita adalah menggunakan semuanya. Jadi menggunakan visual, auditori, dan kinestetis. Nah, kenapa alat bantu peraga itu penting? Menjaga waktu agar presentasi kita efisien dan efektif. Ya.
Mohon itu di-unmute itu. Siapa? Bu Wilis ya. Mute-nya disilang nggih. Baik, saya lanjutkan lagi. Itu presentasi dengan menyampaikan dengan gaya atraktif. Jadi tips supaya atraktif tadi itu. Jangan terlalu banyak gerak juga, ya, mengurangi pergerakan mata. Jadi meningkat. Nah, kita tidak boleh presentasi pakai slide yang ini, background-nya apa putih ini. Ini membuat orang silau. Ini 10 menit keluar dari ruangan kebentur ini. Nabrak pintu ini karena silau. Jadi ini membuat silau. Mata cepat lelah. Ini kalau 1 jam ya kita keluar dari ruangan kebentur pintu ini. Nah, ini mengalihkan perhatian. Jadi background-nya, wall-nya itu jangan putih kayak gini. Nah, kalau kemudian pesan itu penurunan, maka kita bisa lakukan dengan model kayak gini. Ini contoh saja, karena di laptop ada banyak program itu. Kalau pesannya naik pun, kemudian ketika menyampaikan sambil ditunjukkan gitu. Nah, kalau kejadian buruk, nah itu kita geraknya, Anda perhatikan, itu geraknya dari mana? Kalau kita bercerita tentang kejadian yang buruk agar tidak mudah diingat-ingat, ya, kita bergerak dari mana itu? Nah, kalau kejadiannya itu baik, lawannya. Nah, ini tentang atraktif. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, ini bagi teman-teman yang mesin kecerdasannya di otak kiri bawah, yang sensing tadi itu, yang SOP tadi itu, dia harus membantu dengan atraktif. Karena ada beberapa orang yang kekuatan ceritanya, storytelling-nya luar biasa yang tipe feeling. Tapi kalau orang-orang yang tipe sensing ini, kemampuan verbalnya itu harus dibantu dengan atraktif tadi itu. Dibantu dengan alat peraga, dibantu dengan film. Sebab kadang-kadang kemampuan verbalnya itu kalah dengan otak-otak kanan bawah tadi. Orang-orang feeling itu kalau suruh cerita luar biasa. 2 jam, 3 jam ngomong nggak entek-entek gitu. Nah, tapi kalau orang yang tipe kiri bawah tadi, orang-orang sensing, dia prosedural. Maka dia harus memanfaatkan teknologi, dia memanfaatkan slide, memanfaatkan dengan atraktif. Maka cara belajarnya sebenarnya dengan amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau dia suruh bikin materi sendiri agak susah kalau orang-orang tipe sensing. Nah, sekarang saya masuk bagaimana menyampaikan presentasi argumentatif itu. Kalau atraktif tadi kata kuncinya adalah tatap, pertahankan perhatian mereka. Jaga, tatap, pertahankan perhatian mereka. Kalau argumentatif, itu kata kuncinya adalah yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Jadi ada kata kuncinya. Kalau argumentatif aja, ketika kita menyampaikan presentasi, kata kuncinya adalah yakinkan mereka dengan penjelasan yang logis. Bagaimana agar presentasi kita argumentatif, penjelasan yang logis, ada beberapa, coba Anda perhatikan. Kalau misalnya saya menyampaikan dengan rumus yang kayak gini, ngeluh apa enggak? Rumit apa enggak? Ya, kata Jokowi ruwet, ya ruwet tuh aja. Nah, tapi kalau diganti dengan kayak gini, akan mudah membacanya. Maka argumentasi yang logis itu bisa dibantu dengan grafik, dengan data yang mudah dibaca. Nah, tips agar supaya argumentatif, 1, turunkan atau jabarkan argumentasi Anda. Yang kedua, gunakan gambar atau grafik yang sesuai. Jadi tips supaya argumentatif, kemudian turunkan, jabarkan argumentasi Anda, kemudian gunakan gambar atau grafik. Tentu gambar grafik yang mudah dibaca. Seperti saya tadi contohkan, yang angka-angka rumus mulet itu, ruwet mereka. Tampilkan hasil penelitian. Jadi diperkuat dengan hasil penelitian. Hasil pendapat dari profesor, pendapat orang yang ahli di bidangnya. Kemudian sajikan bukti pendukung, itu argumentatif. Gunakan contoh. Ya, tampilkan hasil penelitian, sajikan bukti pendukung, kemudian gunakan contoh, kemudian testimoni. Ada tampilkan testimoni, pengakuan. Nah, jadi karena untuk membuat argumen, memperkuat argumentasi kita. Kemudian kita bisa minta masukan dari peserta. Nah, perhatian dan fokus pada peserta. Orang berarti aktif mendengar. Aktif mendengar.
Karena ini tipe otak kanan otak kiri atas. Otak kiri atas itu adalah suka hal-hal yang logis, logika. Nah, tapi bukan berarti kalau kemudian usahakan bukan otak kiri atas, tapi kita harus pelajari agar presentasi kita argumentatif, maka kita harus tahu poin-poinnya apa. Ya ini, salah satu poin agar supaya argumentatif, turunkan, jabarkan argumentasi kita, kemudian gunakan gambar atau grafik, tampilkan hasil penelitian, sajikan bukti pendukungnya, gunakan contoh, tampilkan testimoni, kemudian dapatkan masukan dari peserta, perhatian dan fokus pada peserta, aktif mendengar. Oke, kita sudah sampai pada 2 gaya menyampaikan presentasi. Yang pertama adalah atraktif, yang kedua adalah argumentatif. Monggo, silakan. Saya buka pertanyaan dulu. Silakan kalau ada ditanyakan. Iya, Ya, tanya, Nat. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Nat. Kita kan kadang diminta jadi host gitu tadi ya. Nah itu paling enggak gimana itu supaya hostnya juga maksudnya bisa orang itu bisa stay melihat gitu. Online saja. Ini kan usumnya online. Ya, sementara itu dulu. Yang pertama harus pede. Jadi pertama harus pede, ya, percaya diri bahwa ketika jadi host, jadi pertama harus pede, siapkan diri betul. Jadi sebelum menyampaikan materi, ambil nafas dalam-dalam sebelum on air itu ya, ambil nafas dalam-dalam, tarik, kemudian tahan sampai hitungan keempat, 1, 2, 3, 4, kemudian dilepas pelan-pelan nafasnya. Jadi tarik nafas gini, coba tarik, tahan, 1, 2, 3, 4, lepaskan pelan-pelan, 3 kali. Sambil kemudian memasukkan kata-kata, ya Allah, hari ini aku jadi host, mudah-mudahan lancar semuanya. Sambil dipegang dadanya, baca doa, Rabbi shrahli sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus yang kedua, apa yang ditanyakan sudah disiapkan dulu. Jadi minta sama pembicaranya, narasumbernya, mengirim tulisan ringkasan, kira-kira apa yang disampaikan. Nah itu nanti bekal antum untuk apa bertanya. Ya, bekal antum untuk bertanya, dan itu sudah sudah dipelajari sebelum pelaksanaan. Nah, seringkali kadang-kadang itu enggak siap, terus kemudian ini opo pertanyaannya. Jadi sehari sebelumnya harus di WA itu, ustadznya di WA pembicaranya, Ustadz besok materi ini apa saja, itu dibaca, dipelajari, sehingga kemudian kamu bikin reng-rengan, ya reng-rengan, pertanyaannya apa nanti, terus kemudian dibatasi waktunya, karena host itu kan membatasi waktunya. Jadi misalnya dalam 1 jam, 1 sesi itu berapa menit, ada iklannya, kamu nyampaikan berapa menit, itu diatur betul. Terus ngomong biasa saja, seperti kita ngomong, apalagi kalau dalam dunia online itu ya seperti kita ngomong biasa, karena kalau dalam dunia online itu sebenarnya dekat di mata, ya dekat di hati, kan gitu. Karena kita ngomong sudah di depan-depan ini. Jadi, padahal sebenarnya kita jauh kan, tapi sebenarnya dekat di mata, dekat di hati. Oleh karena itu kemudian ya seperti kita dialog kayak gini aja, nyantai aja. Nah, tapi yang penting adalah persiapan. Sekalipun kemudian di online, nah ini kan kita bicara di online, kita harus melihat kameranya di mana. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong, saya saja lupa karena biasa off air kan, kameranya di mana. Kadang-kadang ngomong di saya, Pak Fakih, kameranya di sini gitu kan. Nah, jadi kita harus sadar kamera juga gitu kan. Terus kapan kita mulai on kan ada kodenya itu kalau di TV channel itu. Kalau saya di JTV kan memang ada 1, 2, 3 mulai Pak Fakih. Itu pun dalam dunia internet dalam channel-channel yang sudah profesional itu ada kodenya itu kapan mulai, dan nah itu jadi penting. Nah, makanya dalam kondisi kayak gini ini akhirnya kita belajar kan. Kita banyak belajar. Gitu ya sementara. Baik teman-teman sekalian, waktunya tinggal 10 menit, kita break dulu. Kembali lihat grup karena Zoom-nya harus mati dulu. Nah, karena kita gratisan ini Zoom-nya. Jadi setiap 40 menit harus break, kemudian kita akan sampaikan Zoom-nya melalui grup yang sudah saya buat grup itu biar enak. Ya, masih ada waktu 9 menit, silakan. Gitu, Mas Amin. Ini Mas Amin ini dari Tuban ini. Kalau saya ke Tuban, beliau yang jemput ini ya.
Ya, terima kasih Mas Amin. Ya, sudah lama saya tidak ke Tuban. 2 bulan saya di rumah ini. 2 bulan ini stay at home. Jadi akhirnya kerjanya di rumah. Ya, silakan teman-teman sekalian. Saya baru menjelaskan 2 gaya komunikasi, 2 gaya penyampaian presentasi, yaitu apa, dengan atraktif sama argumentatif. Nah, bagi host harus atraktif. Jadi host harus bisa tahu suasananya tadi itu. Kalau kemudian mulai jemu, kemudian disapa, aduh itu ada ibu-ibu yang masih masak ini, baunya nyampe sini ya Bu, gitu misalnya. Itu harus atraktif. Biar enggak ngantuk gitu. Nah, ini ibu-ibu sudah mulai masak ini ya. Nah, misalnya gitu. Nah, agar kembali konsentrasi, monggo dilanjut lagi Ustaz. Nah, gitu. Jadi harus lihat suasananya gitu. Sekalipun kita tidak tahu suasananya, tapi kalau sekarang di internet kita tahu itu ada yang ngantuk, tapi ada juga yang kemudian tidak ada gambarnya, ditinggal saja. Nah, saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa, Bunda? Ya, saya Chandra dari Kabupaten Jember. Ya, silakan. Tadi Bapak menjelaskan tentang tipe-tipe penyaji. Saya sepertinya masuk ke kategori visual. Nah, beberapa kali ini ketika mengajar saya kan otomatis dengan situasi seperti ini menggunakan daring ya Pak ya. Bagaimana tipe seperti saya visual ini bisa lebih atraktif lagi sehingga yang menerima materi saya itu jadi semakin senang gitu. Terima kasih. Ya, pendekatannya yang saya ajarkan ini tadi. Kalau agar atraktif gitu, kalau kita pakai slide ya tadi itu. Bagaimana penggunakan slide-nya. Kemudian bisa pakai yel-yel. Kalau kemudian kok enggak semangat, coba kita teriak-teriak dulu. Itu atraktif kan? Nah, karena ini di dalam dunia online berarti kita manfaatkan slide, atau kemudian kita bisa dengerin lagu dulu, kita bisa kemudian setel video dulu kan ada share kan, ada di share screen itu. Ya. Karena kalau orang visual itu memang harus, murid kita misalnya visual, mereka harus mendapatkan ada sesuatu yang dilihat. Nah, ada slide-nya, ada bukan hanya sekedar mendengarkan saja gitu. Kalau yang auditori memang mendengarkan. Orang-orang auditori itu kalau suruh baca agak males itu. Kalau ada buku malah dia bilang gini, iki wocon buku iki, isine opo? Terangno. Itu orang auditori. Makanya kenapa kalau kemudian kita ngajar pendekatannya harus ketiga-tiganya itu, visual, auditori, dan kinestetis. Ya, nanti insya Allah materi yang saya sampaikan, ini nanti saya akan share juga. Makanya nanti kan ada e-booknya. Jadi nanti mungkin Anda akan mengganti saja lah infak terbaik. Kemudian kalau ingin dapat sertifikat, nanti kita akan bikin sertifikat. Jadi makanya nanti datanya lengkap, nama, alamat masuk ke email. Karena nanti akan saya kirim materinya itu ke email Anda masing-masing. Baik, ada lagi, silakan. Waktu kita tinggal 6 menit. Kita nanti break, kita akan masuk sesi kedua. Silakan linknya nanti dilihat di grup kita, di grup yang sudah kita bikin. Jadi kenapa saya bikin grup itu? Untuk memudahkan saya ngirim link. Ada yang masuk grup tapi tidak ikut. Tapi masuk grup isinya nyebar meme-meme yang lainnya. Itu nanti akan saya keluarkan, karena grup itu dipakai untuk memudahkan komunikasi kita. Oke, silakan. Yang lainnya, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Saya baru menyampaikan 2 tadi. Apa tadi? Atraktif, bagaimana menyampaikan presentasi atraktif, dan kemudian argumentatif. Nah, kapan nanti kita menggunakan icebreaker? Itu hanya untuk mencairkan suasana. Icebreaker itu cuma 5 menit, 3-5 menit. Jangan icebreaker sampai 1 jam. Nggak jadi ngajar itu, outbound itu. Nanti fun game itu. Jadi icebreaker itu hanya digunakan untuk mencairkan suasana agar kembali konsentrasi. Ya. Masih ada waktu 5 menit, silakan. Kalau ada ditanyakan. Monggo. Ya. Kalau saya itu kan kadang kalau misalkan presentasi itu ya, saya tuh tipe orang bisa nggak bisa untuk bikin membuat suasana tuh jadi lebih lucu gitu loh. Gimana sih biar nggak kaku gitu kan? Ya. Jadi nggak harus lucu. Maksudnya gini, ketika saya itu kan orangnya
kalau presentasi itu kadang terlalu serius ya. Ya. Jadi kelihatannya tipe thinking memang. Jadi pengen bikin suasana para peserta tuh jadi lebih enjoy itu susah gitu. Ya. Jadi itu solusinya adalah kita bikin icebreaker, penjelasan icebreaker di awal. Jadi misalnya kalau saya bilang halo jawabannya hai. Kalau saya bilang stand up semuanya berdiri. Yes sir, itu dibikin di awal, dijelaskan di awal. Nanti begitu ada orang mulai jemu, Anda cuma bilang halo, hai, stand up, yes sir. Gitu. Nah, dibikin yel-yel, nah, tapi dijelaskan di awal. Begitu kemudian kok mulai jemu lagi, bikin yel-yel lagi. Tapi penjelasan yel-yelnya di awal. Kalau tidak dijelaskan nanti bingung, tahu-tahu sama bilang, halo, stand up. Nah, kalau saya bilang stand up, jawabannya yes sir, semuanya berdiri. Bisa jadi nyampaikan materi berdiri, kemudian sit down, thank you sir. Gitu lah. Itu icebreaker-nya dijelaskan di awal. Nah, kalau kemudian sudah dijelaskan di awal, contohnya baru di tengah-tengah perjalanan, kalau kemudian ada yang sudah mulai boring, nah Anda mainkan icebreaker itu. Ya, itu salah satu contoh biar atraktif. Harus dijelaskan di awal. Itu memang bagi teman-teman yang tipe otak kiri itu harus menggunakan icebreaker, menggunakan peralatan peraga tadi itu untuk membantu atraktif, termasuk film agar orang tidak jemu. Karena kan tidak semua orang kemampuan verbalnya bagus. Nah, makanya kemudian saya jelaskan perpaduan keempat-empatnya tadi itu. Bagaimana kita presentasi atraktif, kemudian argumentatif. Saya baru menjelaskan dua ini. Baik, teman-teman sekalian, kita break dulu. Saya akan live dulu, end meeting. Nanti saya akan kasih link lagi. Silakan dipersiapkan pertanyaan. Saya akan lanjutkan dua gaya komunikasi yang berikutnya.